Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Idris Putra, dan di kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang sebuah pengalaman yang luar biasa ya, yang syarat akan pembelajaran dan masih dalam pembahasan NLP juga tentunya. Jadi seperti apa ini? Oke, kita simak sampai habis. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat mendampingi Pak Krisnamurti untuk mengadakan sebuah training bersama dengan NLP Esensial tentunya, sebuah kelas yang bertemakan modeling with NLP. Ya. Jadi kenapa kelas ini diadain? Karena banyak dari teman-teman yang sudah belajar NLP itu masih belum begitu menguasai, belum begitu paham tentang modeling. Jadi boleh dikatakan kita sedang dalam keadaan darurat modeling. Jadi itulah alasan kenapa saya hubungi Pak Krisnamurti, terus minta beliau untuk menyampaikan materi seputar modeling with NLP, karena bagaimanapun juga beliau adalah murid dari John Grinder dan kita perlu banyak belajar ke beliau. Jadi ya terselenggaralah kelas modeling with NLP. Dan yang menarik adalah di saat saya mendampingi Pak Krisnamurti saat sebelum kelas, H-1 sebelum kelas, saat kelas berlangsung, saat kelas sudah usai gitu. Saya ingin melakukan pengamatan ya pada saat itu, sehingga ketika saya mendampingi seorang modeler gitu, saya bisa mendapatkan secara langsung ketika mengamati bagaimana Pak Krisnamurti itu secara attitude ya, seorang modeler itu dalam melakukan pengamatan juga gitu loh. Jadi memodel seorang modeler. Ya, ini yang saya lakukan. Dan menariknya adalah ketika saya mendampingi beliau, saya melihat bahwa Pak Krisnamurti ini punya sebuah sikap ya. Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Karena sebagaimana dalam kegiatan modeling, curiosity, rasa ingin tahu, ini menjadi hal yang sangat penting banget ya, dan ini perlu diinstal menjadi sebuah sikap gitu kan. Terus yang kedua adalah mengedepankan rasa suka atau interest pada hal apapun gitu. Karena saya mengamati Pak Krisnamurti ini ketika mengamati sesuatu itu benar-benar dalam keadaan yang seneng gitu loh, suka gitu. Lihat orang makan di pinggir jalan gitu, diamati sama beliau, dilihat gitu, sambil senyum-senyum juga tuh Pak Krisnamurti. Wah, ini hal yang menarik sekali ya. Sehingga ketika saya mengamati beliau, akhirnya ini pun juga semakin menguatkan pengalaman, pengetahuan saya selama ini tentang modeling juga gitu. Karena kalau kita itu nggak memiliki sikap atau rasa ingin tahu yang tinggi, kita nggak punya rasa suka atau interest pada hal apapun, kayaknya ini menjadi hal yang cukup berat bagi kita untuk bisa melakukan modeling ya. Jadi memang modeling ini perlu dilandasi oleh dua hal ini. Dan yang berikutnya, Pak Krisnamurti ini, beliau tuh sangat intuitif banget ya. Jadi makanya di kelas modeling with NLP ini kemarin itu intuitive modeling jadinya. Dan ini sangat keren ya, karena memang selama ini saya pribadi ketika
melakukan modeling itu lebih banyak menggunakan pendekatan yang critical systemic gitu ya, lebih banyak menggunakan kayak semisal neurological level gitu-gitulah intinya ya. Tapi ini menarik, ini beda banget. Karena dulu ketika pertama kali saya ketemu Pak Kris di kelas NLP pun dulu ya tahun 2000 berapa itu ya, 2011 2012 kali ya, itu saya belajar sama beliau pas di materi modeling juga, yang saat itu saya mungkin belum memahami bahwa itu adalah intuitive modeling. Nah kemarin itu semakin menguatkan pemahaman saya tentang intuitive modeling dari apa yang disampaikan oleh Pak Krisnamurti gitu. Dan ini sangat keren sekali. Jadi insight yang saya dapat lebih ke situ sih ya, bahwa yang pertama mengedepankan sikap rasa ingin tahu dan juga rasa suka terhadap apapun gitu, terutama pada orang yang ingin kita jadikan role model, dan kita menaruh atau meletakkan, memberikan respect yang tinggi terhadap role model yang ingin kita model. Dan saya rasa ini menjadi kunci awal untuk membuka pintu keberhasilan kita dalam melakukan modeling. Ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan tentang insight yang saya dapatkan di kelas kemarin sebagai penyelenggara dan juga sebagai orang yang bertanggung jawab dari kedatangan Pak Krisnamurti sampai kepulangan beliau ke Jakarta. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga dapat insight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.